Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 5 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Melisa Panggabean. Silahkan, Saudari Melisa. Renungan pagi 5 Juli 2021 dengan judul Untuk Memperoleh Kasih yang Sempurna. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang berbunyi, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Ini adalah pernyataan penting, karena ada banyak orang yang ingin mengasihi dan melayani Allah, namun apabila kesengsaraan datang, mereka itu tidak melihat kasih Allah di dalamnya, melainkan tangan musuh. Mereka berduka cita dan bersungut-sungut serta mengeluh. Tapi ini bukanlah buah kasih kepada Allah dalam jiwa. Kalau kita mempunyai kasih yang sempurna, maka kita akan mengetahui bahwa Allah tidak melukai kita, melainkan di tengah-tengah ujian dan duka cita dan sakit, Ia sedang berusaha menjadikan kita sempurna dan menguji kualitas iman kita. Kalau kita berhenti mengeluh tentang hari kemudian dan mulai percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bermaksud hendak berbuat kebajikan kepada kita, maka kita akan percaya kepadanya seperti seorang anak percaya kepada orang tua yang penuh kasih. Kemudian segala kesusahan dan sisaan kita akan lenyap, dan kehendak kita akan ditelan dalam kehendak Allah. Oleh berdiamnya Kristus dalam hati, engkau akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat. Tuhan ingin supaya engkau berdiri di sampingnya sebagai seorang anak Allah yang manis, sabar, dan rendah hati. Tuhan bermaksud agar pekerja-pekerja dalam pekerjaannya akan menunjukkan kasih-Nya. Hubungan kita dengan satu sama lain haruslah menyenangkan. Kalau kita berbuat benar, kesaksian roh kita sendiri dan kesaksian roh Allah menyaksikan bahwa pikiran manusia adalah di bawah pengawasan pikiran ilahi. Sabdanya menyediakan bukti yang darinya kita boleh mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kita adalah putra dan putrinya. Kasih yang benar bagi Allah membawa sertanya kepercayaan yang benar dan hormat. Dan orang yang mengasihi Allah akan mengasihi saudaranya juga. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang berpaut kepada Yang Maha Kuasa dan tidak mau digagalkan. Pengharapan yang mengalihkan kemenangan masa depan yang baik dan benar, yang dapat menguatkan keberanian dan kesukaan. Dan kasih yang menahbiskan segala sesuatu kepada Allah dan bagi Allah. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Melisa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali kasih yang sempurna ini? Karena ayat inti pagi ini berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Nah, dalam ayat lainnya, Paulus berkata, Roma 8 ayat 1, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Artinya, di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Dan karena di dalam Yesus tidak ada ketakutan, maka di dalam Yesuslah kasih yang sempurna itu. Karenanya mereka yang ada di dalam Yesus tidak merasa takut, dan karenanya tidak ada penghukuman, sebab mereka tinggal dalam kasih yang sempurna. Jadi, cara untuk memperoleh kasih yang sempurna adalah dengan tinggal di dalam Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 200 paragraf 2 yang berbunyi,
Oleh berdiamnya Kristus di dalam hati, engkau akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat. Ini adalah kalimat penting, sebab inilah satu-satunya cara untuk dapat memperoleh kasih yang sempurna. Sebab kasih adalah karakter Yesus dan kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Lalu, bagaimana untuk memiliki Kristus dalam hati kita? Kalimat ini dikutip dari sebuah surat kepada saudara Bolman, nomor 174A tahun 1902, paragraf 7. Mari kita baca paragraf tersebut. Saudara Bolman, Tuhan telah memberi Anda talenta yang disucikan oleh Roh Kudus-Nya akan menempatkan Anda di tempat yang menguntungkan. Jangan sekali-kali menyerah pada godaan untuk mengenakan jubah pembenaran diri di sekelilingmu, sehingga penghibur, Roh Kudus Allah, tidak dapat melalui kasih karunia Kristus Yesus memasuki hatimu, melembutkannya dan menjadikanmu lunak, dan penuh belas kasihan, dan penuh kasih dalam watak. Biarlah hatimu rendah hati dan menyesal. Oleh berdiamnya Kristus di dalam hati, engkau akan menjadi sama seperti Kristus dalam tabiat. Tuhan ingin supaya Anda berdiri di sampingnya sebagai seorang anak Allah yang manis, sabar, dan rendah hati. Kalimat yang warna hijau, itulah yang dikutip dalam renungan pagi ini. Nah, perhatikan, talenta yang saudara Borman miliki disucikan oleh Roh Kudus-Nya Tuhan, yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, ada Roh Tuhan Yesus dinyatakan dalam kutipan ini. Kemudian ada penghibur yang adalah Roh Kudus Allah, atau dalam bahasa Inggris Nyonya White tulis The Holy Spirit of God. Nyonya White tidak pernah menulis kata God the Holy Spirit. Nyonya White selalu menulis Roh Kudus Allah. Dan Roh Kudus Allah ini masuk ke dalam hati kita melalui kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Mari kita baca kembali dalam God's Amazing Grace halaman 137 paragraf 2 yang menyatakan, melalui kasih karunia Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Jelas bahwa kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus. Sebab hidup Yesus adalah hidup menurut kepada hukum Allah, dan jika kita memiliki Roh Kristus, kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu dalam penurutan kepada hukum Allah. Jadi, bila kita kembali ke kutipan sebelumnya, dikatakan penghibur yang adalah Roh Kudus Allah tidak dapat melalui kasih karunia Kristus Yesus memasuki hati kita, dan kasih karunia Kristus Yesus itu adalah Roh Kristus, maka Roh Kudus Allah masuk dalam hati kita melalui Roh Kristus. Artinya, Roh Allah, yaitu Rohnya Bapa, hadir dalam hati kita melalui kehadiran Roh Anaknya. Inilah yang Alkitab jelaskan. Mari kita lihat ringkasannya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa dan tidak ada yang lain. Karenanya, untuk dapat menerima Rohnya Bapa, hanya ada satu cara, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, dan sebagaimana penjelasan roh nubuat dalam kutipan tadi, penolong yang lain atau penghibur itu adalah Roh Kudus Allah, yaitu Rohnya Bapa. Inilah yang Yesus minta kepada Bapanya, yaitu Roh Bapanya. Dan untuk menerima Roh Bapanya dalam hati kita, harus melalui Yesus anaknya, yaitu melalui kasih karunia Kristus yang adalah Roh Kristus. Itu sebabnya Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus kembali bukan secara fisik, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya. Kapan ini terjadi? Pada hari Pentakosta. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20,
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Pada waktu itu adalah pada hari Pentakosta, dan untuk dapat mencurahkan rohnya, Kristus harus kembali kepada Bapa, dan itu sebabnya dia menyatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jadi, supaya sang penghibur bisa datang, Yesus harus pulang. Kalau Yesus tidak pulang, maka penghibur itu tidak bisa datang. Kenapa? Karena penghibur itu bukan oknum lain, tetapi Roh Bapa yang dikaruniakan di dalam anaknya. Kenapa Yesus harus pulang? Supaya dia dimuliakan dan roh dicurahkan. Sebab Yesus pernah berkata dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Inilah pentingnya Yesus pulang kepada Bapanya, agar Yesus dimuliakan dan roh diberikan. Dan untuk itu Yesus khusus mendoakan yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapa di dalam Yesus melalui kehadiran rohnya Bapa, dan Yesus di dalam kita melalui kehadiran rohnya Yesus. Maka dengan menerima rohnya Yesus, itu sama dengan menerima roh Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata, supaya mereka juga di dalam kita. Kita di sini adalah Bapa dan anaknya. Paulus lalu mencatat ringkasan proses pemulihan Yesus dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, yaitu Bapa, Allahmu," kata Bapa kepada anaknya, "telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Perhatikan, Yesus diurapi dengan minyak yang adalah lambang Roh Kudus. Yesus menerima pengurapan Roh Kudus Bapanya. Dan dengan itu Yesus menerima kuasa agar dia dapat mencurahkan rohnya kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta. Dan hal ini Petrus akhirnya pahami dan saksikan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kembali, Petrus jelaskan bahwa Yesus terima Roh Kudus dari Bapanya, yang adalah Allahnya Yesus, dan kemudian mencurahkannya kepada para murid oleh kehadiran rohnya Yesus. Inilah ringkasan penjelasan tentang Sang Penghibur atau Parakletos, dan sesuai penjelasan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, Parakletos itu adalah Yesus Kristus. Pelajari kembali saudaraku dalam Tuhan, sebab kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Karena kebenaran ini tidak diajarkan di dalam gereja Advent. Sebab gereja Advent yang sekarang ini percaya doktrin Trinitas. Guru-guru teologi serta para pendeta Advent di dalam gereja Advent tidak akan mengajarkan kebenaran ini. Tetapi Alkitab dan Roh Nubuat mengajarkan kebenaran ini dengan indah. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 4, "Hanya ada satu roh, yaitu roh Bapa dalam anaknya, dan roh anaknya di dalam kita." Tidak heran dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sebab dengan hadirnya roh Kristus dalam hati kita, itu sama dengan kehadiran rohnya Bapa. Sebab jangan lupa, Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mau roh Allah hadir bersama kita? Terimalah roh Immanuel.
Kita kembali ke kutipan sebelumnya. Jadi, dengan menerima Roh Kristus, kita menerima penghibur, yaitu Roh Kudusnya Allah yang adalah Bapanya Yesus. Dan itu sebabnya Roh Kristus disebut penghibur. Inilah wujud Kristus berdiam di dalam hati kita, yaitu dengan menerima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka karakter Kristus menggantikan karakter kita, dan kita hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu hidup dalam kasih yang sempurna, di mana tidak ada ketakutan dan tidak ada penghukuman. Perhatikan kutipan ini Nyonya White tulis tahun 1902. Jelas Nyonya White tidak berubah, dia tetap non-trinitas. Itu sebabnya Nyonya White menasihatkan kepada saudara Bolman untuk menerima Kristus dalam hatinya melalui kehadiran kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebab dengan itu saudara Bolman menerima Sang Penghibur dan hidupnya diubahkan. Bagaimana dengan kita? Jangan salah pilih. Terima Roh Kristus, maka kita akan memperoleh kasih yang sempurna. Sebab dengan menerima Roh Kristus, kita tinggal di dalam Yesus, dan di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Apa hasilnya? Renungan hari ini katakan, kita mempunyai hubungan yang menyenangkan satu dengan yang lain. Sebab Kristus yang tinggal dalam hati kita, bukan yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini, bahwa kami memperoleh kasih yang sempurna itu hanya melalui satu cara, yaitu tinggal dalam Kristus. Dan bila mana kami tinggal dalam Kristus, yaitu dengan menerima Roh-Nya, itu sama dengan Bapa tinggal dalam kami. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, tinggallah beserta kami, jadikanlah kami manusia yang baru dalam Yesus, manusia yang tinggal dalam kasih yang sempurna, di mana tidak ada ketakutan dan tidak ada penghukuman. Tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.